Seharusnya Ridwan Kamil itu datang ke perkampungan-perkampungan. Dengar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Misalnya nelayan. Ke perkampungan nelayan. Apa keinginan masyarakat nelayan? Di sana sudah dibangun, di Jakarta ini adalah perumahan yang dibangun oleh Pak Prabowo. Perumahan nelayan, rumah apung. Iya. Datang, kembangin lagi. Apa yang menjadi kebutuhan? Banyak mendengar. Seperti metode Pak Jokowi itu banyak mendengar suara rakyat. Ini saya nggak lihat nggak sampai ke sana. Maaf ngomong, yang nomor 2 sih siapa? Darmakun. Itu nggak bisa dipercaya itu, hati-hati. Maksudnya? Dia tuh orangnya Anies. Ini hipotesa apa realita ini? Kalau kemarin kampanye kan ikut Anies dia. Oh, waktu Pilpres? Iya. Istilahnya bumi datar. Ini yang bumi datarnya ini. Nggak bisa, kita jangan berharap lah. Mengharap misalnya suara ya, jangan. Pinter-pinter relawan, pinter-pinternya ini kita nego ke bawah. Ini dari saya ya. Ini analisa ya? Enggak, bukan nyata. Itu. Nyata? Bahwa Darmakun kalau putaran kedua pasti mengalihkan suaranya buat Pramono. Saya yakin. Karena ikut Anies. Dia orangnya Anies. Banyak yang nggak tahu kan? Iya, baru tahu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya. Dan kali ini saya secara khusus mendatangkan relawan Jokowi. Ya, karena apa? Karena Ridho sedang bertarung, sedang berjuang untuk meraih putaran kedua. Nah, kenapa Ridho sampai kalahnya jauh? Nah, sekarang saya sudah kehadiran relawan Jokowi, Kanjeng Pangeran Norman Adinegoro. Selamat datang Kanjeng Norman. Waduh, dari Kasunan Solo ini, ya kan? Apa kabar? Baik. Saya panggilnya Bung Norman aja ya. Enak Bung Norman. Biar kita lebih. Saya jadi nggak enak. Iya kan? Lebih pol. Iya, lebih pol ya. Gimana komentar yang melihat studio Ruang Konsensus ini? Apalagi logo kita nih mantap ini. Ini luar biasa ya. Jadi saya juga terima kasih. Ya. Baru pertama kali saya diberi kesempatan di sini. Ya. Apalagi Ruang Konsensus. Ya. Ada fotonya Pak Prabowo, ada fotonya Pak Jokowi. Sedang Mbak Harti ini sepakat kita akan memasuki Indonesia Emas. Luar biasa. Jadi jelas, warnanya jelas. Jadi siapapun yang datang ke sini, kalau dia melihat ini pasti dalam pikir, wah ini harus bicara gini. Ya, bicaranya progresif, yang produktif, positif. Ini luar biasa. Terima kasih. Jadi kalau saya melihat ini Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini kayaknya udah sehati itu membangun bangsa ya. Jadi Pak Prabowo itu tinggal meneruskan. Meneruskan cita-cita supaya rakyat kita menuju masyarakat adil dan makmur. Yang begini aja masih ada yang berusaha untuk mandu domba nih, Bung Norman. Biasa. Jangan didengar. Jangan. Tapi kalau dia melihat foto ini, iya. Pasti ya kalau dia orangnya senang pembangunan, suka. Iya. Itu. Karena memang politik itu kan memang ada dua, konflik atau konsensus. Ya. Hitam atau putih? Ya, hitam atau putih. Nah, kita memilih konsensus untuk Indonesia Emas 2045. Nah, di tengah dua orang tokoh besar ini, ya kan, sedang mempersiapkan Indonesia Emas. Salah satu batu ujiannya adalah ternyata pasangan Ridho di Jakarta dalam pilkada kemarin itu posisinya terancam nih, Bung Norman. Nah, sebelum kita membahas, saya pengen tanya ini Bung Norman, karena kita kalau nggak salah pekan lalu itu sempat ngobrol-ngobrol di Unpacking Indonesia ya kan. Begitu luar biasa semangat Bung Norman. Ridho menang satu putaran. Ternyata buktinya hanya sekitar 39 sampai 40% menurut hitungan quick count. Bahkan kubu sebelah Pramono Rano sudah klaim sepihak mereka kita menang satu putaran. Nah, yang saya mau tanyakan, apa
yang yang Bung Norman rasakan ketika Ridho harus menemui angka yang cuma segitu? Jadi pertama ya, relawan itu diminta oleh Pak Jokowi. Kita ini relawan khusus Bapak, Ya. tidak banyak ya, dan tingkat nasional. Sudah terbukti memenangkan Pak Jokowi di gubernur 2 kali presiden, tambah 1 kali lagi Pak Prabowo. Itu langsung. Jadi waktu memenangkan Ridho ini kita hanya 3 minggu dihubungi sebelum pencoblosan. Relawannya maksudnya dihubungi baru 3 Baru minggu? 3 ya. H-3 minggu ya? Iya. Itu artinya apa? Saya nggak tahu artinya. Saya melihat yang namanya Kim, apalagi Kim Plus, ya. Secara rumus itu pasti menang lah. Menang lah, 85% lawan 15%. Ya kan? Tiba-tiba kok kemarin kok jadi lain. Saya udah yakin karena di mana-mana seluruh Indonesia itu menang. Kok kenapa di Jakarta ada masalah? Nah ini yang kita jadi pertanyakan. Kita dihubungi 3 minggu menjelang pencoblosan. Kita punya bukti. Lalu di saat kita mau bergerak, amunisi juga, peralatannya juga terbatas. Nah, saya simpulkan, mesin Kimnya nggak jalan. Nah, kalau mesin partai yang menaungi Kim Plus ini untuk pemenangan Ridwan Kamil dan Susono nggak jalan, ya rasanya wajar kalau kemudian Pramono Rano memimpin sementara. Berarti Bung Norman lebih melihat ini faktor Kim Plusnya tidak bekerja maksimal. Tidak bekerja. Saya jujur aja. Ini baru kalau bicara asumsi Kim Plus, atau fakta-fakta yang Bung Norman temuin di lapangan? Saya kan nggak ada relawan kesini, nggak ada orang dari partai yang nongol. Harus ada dong dari partai yang nongol. Yang ikut Kim. Plus itu adalah ormas-ormas maupun organisasi relawan. Logikanya harus menang. Logikanya harus menang. Nah mungkin kemarin ini ya mungkin terlena ya. Mungkin capek habis pemilihan presiden. Ya. Kedua asal jangan Anies. Udah terbukti. Tapi terlena. Kedua juga masyarakatnya pun juga. Yang memilih pun juga. Nggak sampai, ya lebih dari separuh sedikit lah. Iya. Kalau partisipasi politik pada pilkada ini memang turun ya. Iya. Secara nasional itu dari 80% pada saat pilpres dan pileg itu menjadi sekitar di antara 65 dan 70%. Dulu. Nah, sekarang begini Bung Norman. Kalau kita lihat meskipun tidak maksimal ya, kenapa saya undang relawan Pernusa ini ya kan, karena kan ini kan relawannya Jokowi. Jokowi kan sempat turun untuk Ridho pada saat itu. Kalau nggak salah ada pertemuan di Cempaka Putih ya kan. Saya yakin Jokowi pun juga nggak tahu kalau partainya tidak bergerak. Nah maksud saya begini, banyak analisis juga yang menyampaikan bahwa ternyata kehadiran Pak Jokowi mendukung Ridho ternyata di Jakarta nggak laku nih. Gimana nih? Kalau penilaian itu Bung Norman sepakat nggak? Ya nggak lah. Kenapa? Jadi nggak kompak dong. Yang ngomong nggak laku itu orang Kim sendiri. Ya bisa Kim sendiri, bisa ya, netizen lah. Kalau relawan silakan. Iya kan? Tapi kalau orang Kim perlu dipertanyakan. Nah kalau anggaplah itu bukan relawan, bukan Kim, tapi adalah masyarakat Jakarta. Berarti kan bisa dikatakan warga Jakarta sepertinya memang sudah tidak melihat ada unsur Pak Jokowi di dalam tim pemenangan Ridho yang mendukung juga Ridho. Begini ya. Persoalannya ada di mana kalau gitu? Persoalannya mesin partai tidak jalan. Perlu dipertanyakan. Kalau relawan kan yang baru datang tiba-tiba. Tidak diajak sama-sama duduk bareng. Tapi sejauh ini ketua tim pemenangan Ridho, Riza Patria yang notabene sebenarnya juga adalah gubernur DKI dan juga adalah politisi senior Gerindra, ke sejumlah media konsisten mengatakan bahwa
kami bergerak dan kami maksimal bekerja gitu. Berarti setengah hati dong. Hmm. Kalau dia ngomong bergerak, siang malam, seharusnya menang. Logikanya itu menang. Udah didukung oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi. Berarti ada yang berkhianat di dalam itu. Ada yang nggak kompak. Ada apa? Jadi melihat Ridwan Kamil itu tidak melihat Kim seutuhnya. Itu yang nggak boleh. Harus melihat Kim seutuhnya. Ya. Apa mungkin dianggap Ridwan Kamil bukan mewakili Kim Plus tapi mewakili Golkar? Apakah Itulah begitu? isu itu. Isu itu yang kelihatan. Jadi jangan diperlakukan Ridwan Kamil itu dari Golkar. Perlakukan Ridwan Kamil dari Kim. Baru kompak. Ya, Kim udah bagus kok. Kalau diperlakukan sebagai orang Golkar, di antara partai ini mungkin pasti ada yang nggak suka. Perlakukanlah dia adalah tim. Tim yang kuat. Ialah Kim. Saya melihat Ridwan Kamil bukan kader Golkar yang saya lihat. Adalah Kim. Ini kesepakatan. Apa juga karena awalnya kan sebenarnya Anies akan ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta dari PDIP, kan begitu. Ternyata dalam suatu manuver anggap begitu, Anies nggak jadi menjadi kandidat. Tadi kan Bung Norman bilang, ya penting asal bukan Anies sudah tercapai. Udah kartu mati lah, Anies itu kartu mati. Dia ini nggak punya partai. Tapi buktinya bisa menghantarkan Pramono dan Rano bisa unggul dari... Oh tidak. Oh bukan karena Anies? Bukan karena Anies. Banyak faktor. Anies itu pintar momen-momen dompleng. Dompleng yang gitu-gituan suka tuh dia. Ya, enggak. Kalau di mata kita, Anies itu udah masuk kotak, udahlah. Berapa sih kekuatan masanya? Masih diperhitungkan ada Habib Rizik, masih punya masa dia. Nah, tinggal masa realnya di Jakarta berapa? Karena kan banyak dari daerah masanya. Rizik. Kalau Anies masanya apa? Masa PKS? Hah? Nah, PKS dulu banyak senang dengan si Anies. Berapa? PKS juga kelihatannya juga pecah. Seharusnya yang mati-matian, salah satunya itu PKS. Ya karena wakilnya sebagai cawagup. karena PKS itu di DPR D-nya itu ada 18% kalau nggak salah itu. Seharusnya anggota-anggota DPRD itu dampingin tuh. Di kantong-kantongnya PKS ini begitu Ridwan Kamil datang, anggota DPR-nya dari Nasdem siapa misalnya, dari Golkar siapa, dari Gerindra siapa, dia kan pemenang. Kan masyarakat kenal mereka. Gue pilih lu kemarin tuh, nah dikasih tahu lu pilih lagi. Jadi itu yang benar. Itu yang Bung Norman maksudkan Kim Plus ini tidak bekerja maksimal karena para ketua partai Kim ini tidak menginstruksikan kader-kader yang sudah menjadi anggota untuk mendampingi pemenangan RK di lapangan. Betul. Sekarang saya di sini, ini Pasar Minggu. Kalau dari misalnya dari Nasdem atau dari Gerindra siapa aja pemenangnya? Yang anggota DPR, tokohnya. Ada RI maupun DPRD gitu ya? Iya. Bawa, kan kenal masyarakatnya Iya. Karena yang lebih dekat dengan konstituennya ya. Iya, itu yang dimaksud terpilih. Iya, kan? Ini nggak ada. Bung Norman memang mempunyai data bahwa caleg-caleg atau anggota yang terpilih baik RI maupun DPRD dari Kim ini nggak turun maksimal. Ketika Ridwan Kamil ada 1, 2 ya, tapi bukan di tempat yang tidak tepat. Di hotel. Kampanyenya di mana? Di PIK. Bukan ke kampung-kampung justru menemuin warga. Nggak ada. Jadi salah bikin konsep. Seharusnya Ridwan Kamil itu datang ke perkampungan-perkampungan. Dengar apa yang diinginkan oleh masyarakat. Misalnya nelayan. Ke perkampungan nelayan. Apa keinginan masyarakat nelayan? Di sana sudah dibangun, di Jakarta ini adalah perumahan yang dibangun oleh Pak Prabowo, perumahan nelayan, rumah apung. Iya. Datang, kembangin lagi. Apa yang menjadi kebutuhan? Banyak mendengar. Seperti metode Pak Jokowi itu banyak mendengar suara rakyat.
Ini saya nggak lihat nggak sampai ke sana. Satu. Kedua, budaya. Datang tuh ke Condet tuh. Ke orang Betawi. Datang ke Pasar Rebo. Datang ke pasar-pasar. Yang bisa ngonsep itu adalah relawan. Memang tim pemenangan Ridho tidak begitu aktif melibatkan relawan. Kurang peka. Enggak. Mungkin relawan tuh ya dianggap apalah mata sebelah lah. Oh. Saya tahu. Karena mereka orang partai. Melihat relawan tuh melihat Tapi kan Pernusa turun berdasarkan instruksi Pak Presiden, instruksi Pak Jokowi. Pak Jokowi. Kalau nggak tahu kita nggak mau turun. Ngapain? Percuma juga. Nggak dihargai kita juga. Nah, atas hasil yang dicapai oleh Ridho di DKI Jakarta, Bung Norman, apa respon yang Bung Norman tangkap dari Pak Jokowi melihat reaksi itu, apa yang dibaca, yang terbaca, yang terlihat ya? Apa komentar beliau? Ya, kalau ini terjadi putaran kedua, ya harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Artinya kemarin nggak sungguh-sungguh. Nggak sungguh-sungguh lah. Atau mungkin ada pembiaran. Oh ya? Bisa jadi. Maksudnya memang sengaja dibiarkan Ridho kalah? Bisa jadi. Kenapa enggak? Itu Di antara atas. hipotesa Bung Norman atau analisa? Analisa. Oh, analisa. Coba gimana analisa? Ya bisa jadi. Di antara di atas. Mungkin merengek itu apa? Petinggi dari sebelah. Kasih dong gue menangin di Jakarta. Kandang gue sudah habis nih. Kasih gue kandangnya di Jakarta. Bisa terjadi, kenapa enggak? Tapi kan kandangnya habis itu kan setelah pilkada. Apa? Norman. Ini ketika satu-satunya. Ini seru loh. Ini seperti kayak pilpres yang akan datang nih. Ya, pertarungan kalau nggak salah bulan Januari ya. Ini satu-satunya di Indonesia itu di Jakarta sekali yang akan ramai ini. Jadi kalau mau tarung banget, jangan setengah hati dong. Ya, bisa Bung Norman jelaskan lagi nggak ada unsur pembiaran sehingga memang kalau kemarin tuh lengah, ya. Lengah. Ya, terlalu sur kemenangan atau terlalu overconfident lalai. Iya kan. Atau memang mereka fokus memenangkan partai-partai mereka di daerah lain. Oh enggak lah, Jakarta kan punya orang, Jakarta punya caleg-caleg terpilih ya. Iya, calegnya nanti kan berhubungannya nanti kan gubernur berhubungan dengan caleg-caleg di DPRD. Jadi ini lebih kepada masalah koordinasi. Iya. Bung Kany tidak melihat ini adalah pilihan rakyat. Daripada melihat kesalahan tim pemenangan. Saya nggak tahu bagaimana, pokoknya ini pembelajaran ya. Ya, introspeksi. Saya yakin juga Pak Prabowo juga marah. Oh ya? Saya yakin, punya keyakinan, nggak mau ngomong aja. Kok bisa begitu? Karena kan juga yang nggak bisa kita hilangkan juga bagaimana Pak Prabowo mengajak makan siang berdua tuh dengan Ridwan Kamil di sebuah restoran ya kan. Dan itu kan dipublikasikan itu. Kan malu kan? Iya. Udah sinyal menangkan ini. Terus datang lagi ke Pak Jokowi, itu sinyal. Iya, habis itu kan ke Solo habis itu. Di mananya yang salah? Kan itu persoalannya. Introspeksi dong. Kalau kita nggak punya beban, kita relawannya Pak Jokowi, apa perintah Pak Jokowi kita ini. Kita nggak malu dong, relawan Pernusa berjuang kalah kan malu. Orang sekali menangkan gubernur, 2 kali memenangkan presiden, yang ketiga memenangkan presiden Prabowo. Sekali ini kita ikutan kalah kan malu, di mana muka kita? Kita punya ikon. Kalau secara umum pengamatan Bung Norman yang puluhan tahun di Jakarta, apakah memang pandangan umum atau penilaian Bung Norman, apakah sebagian besar warga Jakarta memang lebih memilih Pramono karena nggak kenal dengan tidak suka dengan Ridwan Kamil atau dengan Suswono? Itu nggak ada itu kan bahasa lawan itu. Oh. Bukan bahasa kita. Masyarakat Jakarta tuh enjoy, enak. Kadang-kadang acu-acu butuh. Karena ada juga penilaian. Satu contoh, kenapa kemarin ini analisa saya berkurang dia nusuk. Udah terlena juga. Saya aja hampir malas nusuk kok. Udah yakin menang gitu. Saya aja. Ternyata racun ini. Saya aja. Ya, padahal satu suara itu sangat menentukan. Syaratnya dia nusuk gitu kan.
Nah ini dimotivasi masyarakat ini. Siapa yang bisa motivasi? Salah satu relawan ini datang ke grassroots ke bawah. Kita ingin Jakarta jadi bagus. Iya, iya. Saya aja jujur ya. Sudah undangan sudah ada segala macam. Agak setengah malam lah udah menang ini. Saya begitu. Jangan-jangan orang seperti Bung Norman waktu itu banyak juga ya. Ah, udah menang nih. Saya rasa salah satu itu. Oh, gitu. Kita jujur aja deh. Oh. Ya. Berarti banyak faktor ya. Banyak faktor. Apalagi libur. Kan libur itu. Itu Kan, banyak orang keluar kota. Kan memang sudah diputuskan oleh pemerintah karena ini pilkada serentak supaya memang tidak ada alasan untuk tidak ikut, dibuatlah keputusan hari libur nasional. Iya, nama orang Jakarta. Senang dia libur kan ke puncak, ke Manupa dia. Itu juga salah satu faktor. Oh. Nah, begini, kenapa saya tanyakan seperti itu? Jangan-jangan karena memang paslon yang diusung oleh Kimples ini, Ridwan Kamil dan Suswono ini memang tidak disukai, karena tidak disukai nggak dipilih. Karena salah satu pendukung Kimples atau yang tidak disukai siapa? Wakil Ketua Umum PKB Jazilul itu bilang begini, PKB itu sudah bekerja maksimal pada saat kampanye dan pemenangan Ridwan Suswono ini. Di mana? Ya kan. Tetapi ya namanya barangnya nggak laku dijual, ya kami mau ngomong apa nah gitu loh. Jadi ada narasi barangnya nggak laku dijual. Nah ini kan seolah-olah ada realita yang dilihat oleh PKB ya kan, Waketum PKB ya kan, bahwa Ridwan gak laku dijual di Jakarta. Nah ini kemudian menjadi kontroversi nih pernyataan ini di internal tim Ridwan Kamil sendiri. Harusnya kan artinya tim sendiri kok menjatuhkan paslonnya. Seharusnya dia tidak boleh menjawab seperti itu. Dia anggota Kim. Tapi realitanya nggak seperti itu ya. Nah itu menurut Bung Norman realitanya Ridwan Kamil banyak disukai. Disukai. Hanya dipoles saja. Nih Ridwan Kamil kan di Jawa Barat sukses. Ya kan, dan dia memang orang perkotaan, tata kota, ngerti dia. Atnya tuh tinggi. Kalau bicara atnya tinggi, Ridwan Kamil tuh harus tahu watak orang Betawi. Orang Betawi itu, orang Jakarta tuh enak, enjoy orangnya. Ya. Jadi nggak ada bicara nggak suka. Kalau tadi misalnya ada apa dari PKB itu saya perlu pertanyakan ini. Ya itu kan pernyataannya Jazilul. Ya pasti aja karena kemarin kan dia dukung Anies. Oh iya. Waktu Pilpres. Tapi kan itu kan sudah selesai. Apapun juga masih bekas. Membekas. Bagaimana? Setengah hati. Jadi banyak juga partai-partai setengah hati. Dan itu pernyataan Jazilul seperti itu sebagai sebuah tim nggak pas. Nggak pas. Nggak boleh dia berkata gitu. Menjatuhkan Ridwan Kamil justru ya? Menjatuhkan semuanya. Menjatuhkan semuanya? Iya dong. Kecuali kalau Ridwan Kamil ini dia tampil bukan dari Kim. Boleh. Dia kan dari Kim. Harus kompak. Lu suka nggak suka dengan satu partai itu jangan dipermasalahkan. Kimnya ini. Karena itu nanti menyatu itu antar daerah-daerah. Itu kan akan menjadi program bersama ini. Sama ke pusat. Ini Kim ini hebat loh sebenarnya. Luar biasa. Coba Jawa Tengah aja bisa bobol begitu kok. Gini, memang kalau kita lihat secara keseluruhan dari 545 pilkada yang berlangsung serentak, ya kan, boleh dikatakan Kimples juara nih, ya kan, karena sebagian besar itu dimenangkan oleh Kimples. Dipertahankan ya kan, juara ini. Khususnya provinsi-provinsi atau wilayah yang besar-besar yang populasinya padat ya kan. Betul. Besar. Tetapi karena kekalahan Jakarta, Bung Norman ini diistilahkan sebagai juara tanpa mahkota. Nah, ini kan juga gimana ini? Yang bisa jawabnya orang Kim. Menang tapi tanpa mahkota gimana juga. Istilahnya kalau menang tapi gak ada kasih medali gitu loh. Iya. Kalau mau tarung banget, jangan setengah hati. Habisin semuanya. Emang sudah wayahe. Sudah wayahe. Jangan setengah hati. Depan mata kok. Sudah depan mata nih, masa mulung kalahkan. Sikat habis.
Itu baru petarung. Jangan dikasih ampun. Ya, sampai presiden turun, sampai Pak Jokowi turun, dihina dia apa segala macam. Kita juga sakit buatnya gitu kan. Makin Pak Jokowi digituin tuh kok relawan makin sakit hati. Kita berjuang harus menang. Itu lawan kita begitu. Nah, untuk Jakarta ini pertarungan. Kita lihat aja. Yang juga menjadi perhatian banyak orang adalah ya kan memang ini belum ada keputusan, Bung Norman, apakah Pramono Rano sudah resmi menang dan siapapun kan belum ada yang definitif. Tanggal 16 lah katanya. Menunggu keputusan KPUD Jakarta. Nah, tetapi dari sisi ketua tim pemenangan nih, ya kan, antara kubu Rano dengan kubunya Pram Rano dengan kubunya Ridwan Kamil Subrono. Kalau kubunya Kim Plus ini tim pemenangnya kan politisi senior ini, Riza Patria ini, ya kan, sama Riza Patria, ya toh. Kawakan lah, mengerti cara berpolitik, mengerti di lapangan dari segi partai, ya kan. Sementara ketua tim pemenangan Pramono seorang pelawak, Cak Lontong, dan tiba-tiba menang pula, artinya seorang pelawak bisa mengalahkan politisi senior ini. Kalau dari sisi ini kita lihat, bagaimana? Saya rasa Pak Bung Norman melihat hal ini. Yang Pramono itu, kenapa? Ambil yang punya atnya tinggi sebagai tim suksesnya tuh. Kayak waktu di zamannya kita Pak Jokowi itu, Sis Anis. Masyarakat Jakarta itu ya. Berarti justru lebih cerdas, lebih pintar seniman, tim Pramono Rano ya. Memilih tim pemenangan yang memang mengundang orang untuk kumpul. Iya. Untuk mendengarkan karena lucu. Bukan lucu, konsepnya itu. Konsep ini kita bicara konsep. Apa Bung Norman ingin mengatakan kalau begitu, kalau misalnya ini lanjut ke putaran kedua, didampingi orang-orang yang atnya tinggi tentang Jakarta. Anak-anak muda banyak kok, kreatif semua. Udah partai duduk manis, bantu, udah tim-tim kreatifnya nongolin semua. Seandainya ini memang keputusannya 2 putaran, ketua pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono harus segera menambah, bukan diganti ya, merekrut orang-orang seperti Cak Lontong gitu. Iya, anak-anak muda yang kreatif. Iya. Inovatif. Ya. Kalau model-model yang kayak kemarin ini, itu aduh gimana ya? Kering. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ini ya, Bung Norman, ada juga kebanggaan tersendiri dari kalangan komedian dan pelawak bahwa mereka ternyata punya kapasitas, mereka punya kemampuan loh secara politik, dihormati, ya dihargai, kan? Mereka disukai ini, betul, ya kan, mampu meyakinkan masyarakat untuk memilih pasangan yang lagi didukung. Pak Jokowi itu banyak seniman loh, iya kan, dampingin, pada suka semua. Jangan-jangan nanti tim pemenangan pilkada berikutnya para komedian ini, ya kan? Boleh, silakan aja. Iya. Sepanjang bisa menyentuh masyarakat. Kita kan mengambil hati masyarakat, itu persoalannya kan di sana, Pak. Mengajak masyarakat, ya pilih gua. Ya kan. Jadi jangan, kalau kemarin ini maaf ngomong ya, kita bukan mohon maaf ya, kita 3 minggu menjelang pencoblosan dihubungin. Itu pun juga, itu Bahlil yang turun itu. Diudak-udak Pak Norman atau relawan-relawannya Pak Jokowi, minta bantuan. Saya punya prediksi, Bahlil nggak jalan loh partainya. Loh, kenapa nggak bisa jalan? Padahal Bahlil kan ketua umum Golkar. Golkarnya kena si Ridwan Kamil kan katanya kader Golkar. Ketua umum. Berarti Golkarnya aja yang jalan sama. Bagaimana di lapangan Demokrat, PKB, PKS? Kalau PKS memang itu kadernya ya kan. PAN, ya kan? Itu gimana? Nasdem. Cara kampanye yang salah. Kalau cara kampanyenya misalnya Demokrat, dia kan punya anggota DPRD tampilin satu siapa, dampingin Ridwan Kamil. Di daerah pemilihan, gue punya masa di situ. Bukan ketua partainya yang tampil. Datang lagi siapa lagi? Gerindra. Dia perolehan suaranya cukup lumayan. Masyarakat masih kenal dia. Yang kayak gitu, tambah lagi lawan, belusukannya.
Relawan itu kalau dari dalam Pak Jokowi itu udah solid itu. Hmm. Sudah terjamin lah, maaf ngomongnya, bukan kita membanggakan diri ya. Nah, sekarang ini kan semuanya menunggu keputusan KPUD, Ya. ya kan? Tetapi Saya yakin sebenarnya 2 putaran. kubu PDI Perjuangan itu sudah begitu rupa meyakinkan masyarakat bahwa tanpa menunggu KPUD pun berdasarkan hitungan manual yang mereka lakukan yang katanya sudah sama dengan KPUD, nggak ada putaran kedua kok Pak, menang 1 putaran mereka tuh gimana? Nah itu, tanya sama Kim. Tanya sama Kim. Nggak komentar Pak. Kalau Bambang saya gimana? terus terang aja ya, kalau memang itu putaran, kalau menurut keputusan KPUD, ya kita legowo. Oh, legowo. Kita prinsip itu yang menang tanpa ngasorake. Oh. Itu prinsipnya Pak Jokowi ya. Menang tanpa orang sakit hati. Ya, kita menang, kita nggak mau main curang, nggak mau main apa. Ya, kalau memang betul-betul menurut KPUD itu dia 1 putaran, silakan. Kalau hanya diklaim menang sepihak. Kalian nggak boleh, ntar dulu dong. Kan banyak temuan-temuan, kemarin temuan-temuannya udah banyak gitu. Iya kan, temuan kayak kemarin di Kampung Makassar apa tuh. Banyak temuan-temuan yang lain. Ini lagi berjalan. Itu kan lagi proses juga nanti kan di Bawaslu. Panjang nih urusannya, panjang. Mahkamah Konstitusi. Iya, panjang. Kalau lawan pasti sampai ke sana, bila perlu sampai ke PBB itu. Itu watak ya, lawan kita tahu wataknya. Tapi sejauh ini dari pendampingan relawan Pernusa ini, hasil penghitungan suara manualnya memang tim kubu dari PDIP memang sudah melewati 50%. Enggak juga. Karena yang mau ngomong 50% itu adalah dari surveinya kelompoknya mereka. Kalau dilihat dari 4 survei yang dianggap kredibel ya, posisinya 2 sama, ya kan? 2 lembaga survei mengatakan ini 1 putaran karena perolehan Pramono Rano itu di atas 50%. Sementara 2 lembaga survei yang juga kredibel, putaran kedua tetap harus dilakukan karena Pramono Rano masih 49% sekian, ditambah ada margin of error, ya kan? Nah, oke, berarti pihak Ridho ya sejauh ini tidak menganggap ada klaim si pihak itu, tetap menunggu yang resmi dari KPU. Yang benar ya itu. Oke. Jangan kita juga seujon juga. Oke. Jangan cari masalah. Oke, sekarang kita beralih ke skenario kalau ternyata putaran kedua, ya kan? Kalau putaran kedua nih, sebagian besar orang menganalisa nggak terbendung kemenangannya. Benar. Ya kan? Kalau mestinya jalan. Seperti seperti kalau kayak kemarin kalah juga. Model kayak kemarin kalah juga. Relawan nggak turun juga menang itu. Relawan nggak diajak juga, relawan Jokowi menang. Putaran kedua, putaran ketiga atau putaran keempat pun ada, tapi tetap dengan kondisi tim Ridho seperti yang kemarin kalah. Karena seni mengambil hati masyarakatnya itu nggak punya. Siapa yang nggak punya? Paslonnya atau timnya? Tim suksesnya. Tim suksesnya. Saya melihat ya satu contoh ya, Ridwan Kamil itu kampanye di peak berkali-kali, itu peak kan kelas menengah ke atas. Yang datang itu juga. Kayak nggak punya orang gitu. Terus datang kampanye ke hotel. Terus salah nih, Pak Jokowi nggak pernah itu, yang begitu-begitu nggak pernah. Datang benar ke bawah, itu yang benar. Jadi Pak Ridwan Kamil ini harus dirubah pola pikirnya akan datang ini. Ke bawah, apa kebutuhan masyarakat? Tentang kartu sehat, tentang apa lagi? Tentang kemiskinan, tentang apa lagi? Tentang gizi, tentang perumahan, tentang tenaga kerja. Ini masalah kan? Ini yang harus disampaikan ke masyarakat Jakarta. Jakarta pengangguran banyak gitu. Datang. Kan anak mudanya. Masalah apa Jakarta? Kita udah lama nggak kerja. Apa bentuk evaluasi yang Bung Norman sarankan ke tim pemenangan Ridho untuk bisa meraih kemenangan di putaran kedua? Satu, jangan perlakukan Ridwan Kamil ini sebagai orang Golkar.
Oke. Perlakukan dia sebagai grupnya Kim. Jadi kalau sebagai orang Golkar, kerja sendiri Golkar. Perlakukanlah sebagai Kim Plus. Karena Kim Plus ini sudah melembaga. Ya, terus? Satu. Kedua, rubah cara berkampanyenya. Masyarakat bangga tersentuh. Kemarin nggak tersentuh. Hanya ngomong doang gitu dia itu. Nggak cukup ngomong doang di podcast apa di mana gitu. Ke bawah, dengar. Basah sama-sama, becek-becekan sama-sama. Keringatannya sama-sama. Nah, Ridwan Kamil itu kalau di Bandung kemarin kayak di Bandung cocok. Ini di Jakarta lain kok wataknya. Datang dia bisa ke Pasar Minggu. Datang ke Condet. Tolong, ya kan? Daerah-daerah apa? Budaya, kearifan lokalnya angkat. Datang lagi ke Pasar Rebo. Atau di mana perkampungan kumuh lagi misalnya di Priuk. Di mana? Ya kan? Kampung nelayan. Di mana? Oh, nelayan sudah dirintis oleh Pak Jokowi, itu ada perumahan apung. Kembangkan lagi. Masalah perumahan itu juga jadi masalah itu. Masalah sanitasi. Masalah apa? Air bersih. Yang dibutuhkan masyarakat Jakarta itu. Kebutuhan dia sehari-hari. Bagaimana Jakarta ini hijau. Oke, itu kan materi untuk kampanye. Maksud saya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh tim Ridho ini untuk melakukan konsolidasi yang sudah tertinggal nih. Tapi kan tertinggal sih belum. Kita berasumsi bahwa kemarin ini terlena ya, ada sangat putaran terlena. kedua. Nah, terlena kemarin ini. Oh, jadi bukan tertinggal. Bukan tertinggal, terlena aja. Terlena. Ya terlena itu tadi itu. Ini masih menang kan gitu kan. Iya. Akhirnya semuanya santai. Tapi jangan lupa, Bung Norman. Ini Anies masih tetap lanjut mendukung Pram Rano. Oh silakan aja. Bagi saya nggak kita pelihara. Artinya putaran kedua pun mereka pun masih bisa leading kalau misalnya Anies masih di sana. Bukan Anies. Maaf ngomong, yang nomor 2 sih siapa? Darmakun. Itu nggak bisa dipercaya itu, hati-hati. Maksudnya? Dia tuh orangnya Anies. Ini hipotesa apa realita ini? Kalau kemarin kampanye kan ikut Anies dia. Oh, waktu Pilpres? Iya. Istilahnya bumi datar. Ini yang bumi datar ini. Nggak bisa, kita jangan berharap lah. Berharap misalnya suara ya, jangan. Pinter-pinter relawan, pinter-pinter ini kita nego ke bawah. Ini dari saya ya. Ini analisa ya? Enggak, bukan nyata. Itu. Nyata? Bahwa Darmakun Waspada. kalau putaran kedua pasti mengalihkan suaranya buat Pramono. Saya yakin. Karena ikut Anies. Dia orangnya Anies. Oh. Banyak yang nggak tahu kan? Iya, baru tahu juga. Mana? Coba. Kampanyenya kan bicara masalah Pilpres. Itu kan Pilpres. Sama aja, mereka ada hubungan Pilpres, waktu Pilpres PKB kan ikut Anies, tapi kan PKB sekarang ada di Kim Plus. Apakah Bung Norman begitu yakin bahwa Darmakun tetap akan memberikan suaranya untuk kubu Pramono? Saya yakin. Gitu. Jangan terlalu percaya. Mulut manis. Lebih baik kita kerja keras. Ini perlu diwaspadai oleh waspada, ini bumi datar, ini dikenal bumi datar. Kubu Ridho ini. Iya. Ridho harus berjuang. Kalau seandainya partai-partainya bergerak. Itu jumlahnya cukup signifikan loh. Lumayan 10%. Ya, taruh 5% aja bisa diambil nggak apa-apa. Tapi jangan berharap. Jangan berharap ngambil dari dia. Bermuka dua aja. Ya, Bung Norman bertanggung jawab dengan statement tadi ya, bahwa Darmakun tuh bermuka dua gitu ya. Bermuka dua, hati-hati. Nah, saya pernah nyusup soalnya. Oh ya? Nyusup ke tempat dia. Oh. Ngundang-ngundang. Oh, ternyata nih orangnya. Saya lihat dia datang juga. Kelompok-kelompok yang saya kenal. Saya pernah nyusup. Relawan itu nggak begitu aja. Dia punya mata-mata. Kita punya orang. Iya. Kayak model spionase gitu ya. Iya. Iya kan. Sebelum kita ke sana, kita kirim dulu orang gimana ininya. Iya. Kita udah terlatih. Dan kerja semua. Yang ahli IT, yang ahli apa, udah siap ini semua. Dan kerja-kerja yang harus dilakukan oleh tim Ridho untuk mengalahkan Pram di putaran kedua, jika itu memang terjadi ya, itu nggak mudah loh.
Sepakat. Bung Norman. Karena apa? Tertinggalnya cukup jauh loh, 10%, anggap Oke, begitu. lupakan. Ya Kalau kan? putaran kedua itu lupakan. Lupakan. Mau ketinggalan berapa, lupakan. Terjadi putaran kedua. Oke. Sepakat dulu, kalau mau masuk ke Indonesia, Mas, Kimplis ini harus menang sebagai Indonesia, apalagi Jakarta. Itu dulu. Berarti harus total football. Total. Kalau nggak total jangan deh. Ketahuan nanti yang setengah-setengah itu ketahuan. Yang setengah hati, yang kaki dua ketahuan. Sudah wayahnya sekarang ini. Wayahnya Prabowo dengan Kimplisnya. Bisa-bisa memutus suatu partai baru nih kelihatannya. Karena memang kalau secara logikanya sih memang harus begitu, Bung Norman. Harus gimana Maksudnya sih? begini, ini kan Kimplos ini kan banyak partai ya. Iya. Ya kan? Luar Anggaplah biasa. 6-7 partai besar. Ya toh. Yang mana mereka juga mayoritas memiliki kursi terbanyak di DPRD provinsi. Benar. Belum lagi yang dari RI-nya. Betul. Ya kan? Nah, kalau seluruh Kimplos ini menginstruksikan kader-kader dia yang sudah meraih kursi di Jakarta, baik DPRD maupun RI, turun ikut memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk memilih Ridho, bisa jadi situasi memang menjadi berubah 100%. Ya kan? Nah, pertanyaan saya adalah seberapa yakin Bung Norman strategi itu akan dilakukan oleh Kimplos? Setelah tanggal 16. Tanda-tanda gerakannya itu ketahuan nanti. Setelah pengumuman. Setelah pengumuman putaran kedua, Apa tuh ketahuan partai tanda-tandanya? bergerak tidaknya ketahuan. Misalnya seperti apa tuh? Nah, lihat aja nanti. Takut dia kan kalau seandainya ini nggak bergerak, takut. Orang ini lu dikasih jatah sudah duduk di menteri ada, di mana ada. Itu kayak Pak Jokowi. Mana ada dalam sejarahnya. Partai bukan pemenang. Nggak ada anggota DPR jadi menteri, bisa wakil menteri. Itu Prabowo itu. Begitu welcome-nya kepada Kimples. Jangan dong, apalagi ini nih, konsensus. Kalau dulu nggak ada dulu. Kayak partai mana yang punya sisa Pak Fahri? Gelora. Ada nggak masuk ke ini? Malah 2 kadernya jadi menteri. Wakil menteri lah. Masa mau berkhianat? Jangan dong berkhianat dong. Relawan nggak minta apa-apa kok. Iya. Jelas kan? Masa udah dikasih menteri, dikasih jabatan yang lain. Kenapa Pak Prabowo itu menginginkan, kita ingin kebersamaan. Kita harus kompak membangun bangsa ini. Perhatikan orang-orang kecil. Berantas itu korupsi. Coba. Apa kerugiannya kalau Jakarta ini lepas dari Kimples menurut Bung Norman? Begini, Jakarta bagaimanapun juga itu mempunyai daya tarik tersendiri. Ya. Walaupun dia bukan ibu kota negara lagi. Dia termasuk pusat peradaban. Ya, ini harus dikelola dengan bagus, dengan baik. Ya, kalau orang yang tidak tepat, ya seperti kayak Anies bangun Jakarta itu jadi gubernur Jakarta. Berapapun juga uang juga habis. Nah, kita berharap ke sana. Ya, apalagi anggarannya 90 triliun ya, besar itu. Bukan anggaran, pendapatan. Pendapatannya. APBD-nya. Ya seperti itu. Terbesar. Nah, kita berharap kalau orang yang tepat itu bisa mengangkat raja Jakarta dengan konsep-konsep yang bagus. Sekarang ini aja kita mengatasi kemacetannya masih babak belur. Bangun sini, bangun sana, bangun apa lagi, aduh macam-macam. Ya kan? Jadi Jakarta itu harus betul-betul diperhatikan dan harus tune dengan pusat. Ini menjadi pukulan yang cukup serius nggak bagi Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi ketika memang Ridwan Kamil kalah, sangat. Walaupun itu sebuah realita sangat. Ya, bahwa menang kalah. Saya nggak tahu kalau ada deal-deal di atas, saya nggak tahu. Pukulan ya? Sangat pukulan, memalukan. Kalau mau dihabis-habisin, sudah wayahnya kok. Oh, Jawa Tengah aja bisa dikalahkan kok. Berarti secara teoritis, secara konsep, secara kapasitas sebenarnya dengan kondisi Kimples, ya kan? Itu menang lah. Gak mungkin kalah. Tanpa relawan itu juga menang. Berarti kan pertanyaannya sekarang,
apa yang ada di pikiran rakyat Jakarta sehingga tidak memilih Ridwan Kamil secara lebih Kurang mayoritas? pandai mengambil hati masyarakat. Kurang pandai. Kurang pandai Itu aja kuncinya ternyata. Artinya pendekatan selama ini bukan ke bawah. Hmm. Pendekatannya ke atas. Ya nggak nyambung. Atas boleh-boleh saja ngomong, wah gua gini. Begitu pemilihan dia lagi ke luar negeri. Sama aja bohong kan. Yang di bawah yang diutamakan. Berarti harus merubah strategi ya? Sangat, makanya saya bilang tadi, robahlah strateginya. Sama. Ridwan Kamil jangan diajak lagi yang gitu-gituan. Jangan diajak ke gedung-gedung, jangan diajak lagi ke mall-mall ya? Ke mall-mall, ajak aja ke tempat yang becek-becek, ke pasar. Ya, ke perkampungan kumuh. Ya, diem aja dengar suara keinginan masyarakat. Salaman-salaman aja lah kayak Pak Jokowi. Dia yang bergerak itu relawannya atau partainya. Itu Bu, strateginya. Yang kedua nih, ya saya yakin. Mudah-mudahan kedua ini kalau hasil keputusan KPUD 2 putaran, ya menang kalau dirubah strateginya. Tapi Bung Noman kayaknya pesimis juga bahwa angkanya akan memang 2 putaran dari KPUD. Kayaknya wajahnya wajah pesimis juga saya lihat. Iya, entah ragu saya makanya. Ragu juga ya? Ragu. Oh, iya. Ya jujur aja ya. Waktu kemarin aja kita udah ogah-ogahan kok. Dipanggil Pak Jokowi ke Solo. Saya ngomong, Pak, kalau nggak datang ke sini si siapanya, si Ridwan Kamil, atau repot. Udah kita ketek deh. Iya. Kalau Bapak nggak turun repot. Benar Ridwan Kamilnya. Setelah 2 hari kita ketemu Pak Jokowi, datang, dipoto, sebaluaskan, naik ya gantinya. Nggak lama datang lagi Pak Jokowi bersama relawan, undang lagi Ridwan Kamil. Itu begitu seriusnya. Nah, waktu itu Pak Prabowo masih ke luar negeri. Iya. Saya yakin kalau misalnya ada Pak Prabowo mungkin diundang lagi ke Prabowo. Begitu kuatnya Pak Prabowo, Pak Jokowi, kalah lagi, memalukan banget. Mau taruh di mana tuh muka tuh? Iya. Perlu dipertanyakan walaupun sebenarnya sudah ada pernyataan dari Pak Prabowo kalau kalah ya kita harus mengakui dan menghormati. Benar. Tapi menyembunyikan muka kalah ini juga kan sangat nggak bisa juga gitu ya. Bisa. Saya juga kalau kalah juga malu. Saya lihat relawan juga nggak bodoh. Lihat dong, kita lihat dulu. Jadi sekarang agendanya menyelamatkan muka. Iya dong. Besok putaran kedua nih, kita lihat Kimnya bergerak nggak? Seperti apa? Iya. Bukan relawannya bergerak, Kimnya dulu. Itu kan perusahaan dari partai-partai itu berkepentingan. Kalau bergerak, oke kita siap semua. Lalu kemarin maaf ya, 3 minggu menjelang pencoblosan baru kita dipanggil. Ya, saya lihat Bung Noman lebih banyak cemasnya ya untuk menghadapi putaran kedua. Cemas sih enggak, waspada. Cemasnya ada 2 nih saya lihat. Cemas menghadapi putaran kedua, cemas apakah putaran kedua ada, kan begitu. Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada ya. Kalau mudah-mudahan ada, tapi gayanya masih gaya lama lagi, kalah juga. Karena belajar dari Pilkada DKI 2017, ya kan itu juga ada perubahan ya kan. Ketika Ahok menang putaran pertama, Ahok Jarot menang putaran pertama, siapa sangka akhirnya Ahok kalah. Kan begitu. Bukan gitu, karena isunya yang dimainkan. Ya maksud saya artinya kan bisa saja terjadi ternyata. Iya. Ya kan akhirnya Ahok kalah. Kan putaran pertama menang. Iya. Ya kan? Nah, di putaran kedua ternyata sebaliknya. Artinya begini, kalau kita melihat kasus Pilkada 2017, belum tentu terlibat juga yang menang akan tetap menang kan begitu. Buktinya pada saat Pilkada 2017 yang menang ternyata kalah. Ya kan? Belum ada juga dan ada juga yang menang tetap menang. Gitu loh. Ini juga permainan isu juga. Kenapa akhirnya kalah? Permainan isu. Kalau permainan isu saya pikir sudah telat sekarang ini. Iya, artinya secara logikanya kan menang. Hasil survei juga, wah ini di atas 70. Tapi realitanya
nggak bisa menjadi patokan. Isu itu begitu dikembangkan, yang tadi 80%, besok mau pencoblosan, isu keluar ya kayak gini, oh berubah semua. Ya, artinya Andra Sony di Banten, underdog kan, ternyata bisa menang. Itu menurut Bung Norman karena isu. Isu. Oh. Kesatu. Yang kedua memang harus Jakarta, udah wayahnya Kim. Timnya Ridho tidak canggih dalam mengemas isu sehingga tidak maksimal meraih simpati masyarakat. Betul. Mulai isu, bikin isu yang bagus. Banyak kelemahan-kelemahannya di sana. Ya, cuman kan kita kan nggak mau ngajarin. Tapi bagaimana tentang penilaian bahwa di Jakarta dengan hasil quick count ini Pak Jokowi ternyata tidak mengakar? Itu gimana penilaian? Terakhir ini pertanyaan saya. Bagaimana penilaian Bung Norman kalau misalnya ada kesimpulan seperti itu? Bahwa ternyata di Jakarta Pak Jokowi tidak mengakar. Justru Pak Jokowi itu mengakar di Jakarta. Ya, tapi kan terlihat dari perolehan suara. Karena kan mesinnya nggak jalan. Mesin relawannya hanya 3 minggu. Mau cukup apa 3 minggu? Berarti antara endorse seorang tokoh dengan berjalannya mesin partai itu satu paket, nggak bisa. Hanya masing-masing berjalan sendiri, nggak bisa. Oke. Kebersamaan kok. Jadi perlakukanlah Ridwan Kamil ini diusung bukan dari satu partai. Kesannya kan hanya diusung hanya partai Golkar. Yeah. Kesannya kan. Yeah. Akhirnya yang lain nggak jalan. Iya. Yeah. Jakarta ini memang suatu kontestasi yang unik, betul, ya kan, dan sangat prestisius, betul, ya kan. Bayangkan, bagi saya sih semisalnya memang ini hanya satu putaran, ya kan, nggak ada masalah. Saya berarti 2 putaran ini, ya kan, nggak. Cuma sih boleh kan gitu kan. Kita kan berasumsi nih, Bung Norman, Pramono kan juga punya hubungan baik dengan Pak Prabowo, punya hubungan baik juga dengan Pak Jokowi. Pramononya. Ya, Pramononya. Tapi kan di belakangnya itu yang tidak cocok. Itu kan masalah partai. Ya kan partai, ya, apalagi petugas partai. Itu kita nggak deh. Ya, apalagi penghinaannya begitu tinggi terhadap Pak Jokowi. Aduh, nggak. Ya, khususnya begini, Bung Norman. Kekhawatiran yang disampaikan bahwa kalau pemenangnya itu bukan dari Ridho atau dari Kim Plus, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi kalau kubu PDIP yang menang akan menjadi masalah. Enggak juga kalau menurut saya. Kenapa? Karena kan Pramono adalah orangnya Pak Jokowi, juga dekat dengan Pramononya Pak. Ya kan? Yang namanya Pramono itu kan petugas partai. Oh, berarti Pramono masih bisa dikendalikan oleh PDIP untuk juga bisa menentang kebijakan pemerintah pusat. Iya, ngelawan. Iya, nggak bisa lu jangan lihat Pramononya, ngelihat petugas partai. Oh ya? Loh, gimana sih? Jadi, ya betul maksud saya. Apakah seorang Pramono yang selama 9 tahun, ya kan, konsisten mendampingi Pak Jokowi di tengah gempuran-gempuran partainya juga, ya kan? Itu juga akan bisa serta-merta juga akan berubah menjadi petugas partai. Di mata kita petugas partai. Itu di mana-mana dia taruh orang petugas partai. Lu taat kepada ketua partai. Mau jadi presiden, mau jadi gubernur. Berarti kalau misalnya Pramono tidak menjadi petugas partai seperti Pak Jokowi juga akan di Pak Jokowi kan gitu? Iya. Akan seperti itu. Itu persoalan tersendiri. Bukan, ini prinsip loh. Bagi saya prinsip. Artinya sudah wayahnya Pak Prabowo. Kim ini. Jangan diperlakukan lagi orang seperti itu. Jangan diperlakukan lagi udah kandang banteng, kandang apa, ternyata masyarakatnya juga nggak bisa apa-apa. Miskin juga. Apa mau? Nggak bisa tertolong. Kan Jakarta sudah dianggap sekarang kandang banteng. Maunya. Makanya saya takut kalau ada deal-deal khusus di antara itu, ngerinya itu aja. Deal khusus antara siapa dan siapa? Ya saya coba aja lah nanti. Ya saya juga nanti dapat ya, mungkin dapat Pak Jokowi ya akan ngasih kode ke kita. Baik. Jangan ikut. Udah tahu kita. Ikut. Kenapa? Kita memang tegak lurus ke Bapak. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Tapi memang kalau secara di atas kertas, kalau Kim Plus ini turun dan semuanya turun dari Pak Jokowi, Pak Prabowo dan
seluruh ketua partai menggerakkan kader-kadernya. Seharusnya kemarin sudah menang. Itu memang nggak terbendung kemenangannya. Kemarin kan itu seharusnya hanya sudah menang. harapan, ya toh, itu hanya harapan. Iya. Realisasinya kalau benar analisa Bung Norman bahwa di level atas sudah ada pembicaraan yang berbeda. Tapi kita jangan nggak tahu. lupa Pak Pramono itu adalah petugas partai. Itu aja di mata kita itu bahaya. Ya karena kan seluruh kader PDIP kan memang doktrinnya seperti itu. Iya. Seluruh kader adalah petugas partai. Petugas partai. Iya. Bukan petugas negara, bukan. Harusnya kan petugas rakyat. Iya. Nah itu Bu, perlu dicatat. Dekat kok Pak Pramono. Oke. Ya sama Pak Jokowi dekat. Nah itu dari saya. Baik. Bu Norman, terima kasih atas penjelasannya. Apapun keputusan tetap menunggu tanggal 16 Desember ya. Sabar aja dulu. Ya, tapi jangan kelihatan cemas gitu, Bu Norman. Ya. Jangan kelihatan cemas begitu. Saya waktu di Pak Jokowi udah cemas. Udah cemas ya. Kenapa? Kan kok nggak bergerak gitu ya? Iya, Apa terima kali ya kan gitu kan? Udah yakin menang aja gitu. Iya. Itu aja. Siap. Terima kasih, Oke, Bu Norman. sama-sama. Penonton Ruang Konsensus Anteki Indonesia, kita berharap ada hasil yang terbaik di Pilkada Jakarta. 1 putaran atau 2 putaran, tetap rakyat Jakarta harus lebih sejahtera. Demikian perbincangan kita dan kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.